Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulung Agung. Saya percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap pribadi kita. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita naikkan syukur kita naikkan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang beribadah dengan hati yang lapar dan haus akan Dia, dengan hati yang menghormati Tuhan, maka Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan memulihkan kita. Oleh karena itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah online ini, mari kita siapkan hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, kita tinggalkan sejenak semua aktivitas kita hormati Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan, saya mau mengajak kita meneduhkan hati kita sejenak. Kita izinkan Tuhan untuk bekerja lewat hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Engkau Tuhan yang berdaulat atas jagat raya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas sejarah hidup kami manusia. Engkau Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang sudah memelihara, melindungi kami. Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Karena itu pada saat ini kami naikkan syukur, kami naikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau melawat kami lewat ibadah online, dimanapun jemaatmu yang sedang mengikuti ibadah online. Roh-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Roh-Mu ada di dalam mereka. Biar Roh-Mu yang melawat, memulihkan kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami datang di hadirat-Mu membawa segala pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan
Selisih surga bersorak hingga bergema, akan tinggikan saja kami sembah di tempat ini. Selamanya Engkau Raja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita menyembah Allah, kita bersorak-sorai bermazmur bagi Dia. Tiada terselami segala pemikiran-Mu Tuhan. Tiada terukur kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Yesus.
Engkau yang berkuasa Tuhan. Kami percaya apapun boleh terjadi dalam hidup kami, asalkan Tuhan bersama dengan kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir. Kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya Tuhan. Kau akan membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali, menghadapi semua badai yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Jiwa kami tenang karena kami bersama dengan Tuhan. Hati kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan Yesus, kepada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan Tuhan bekerja. Kami percaya bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Suatu saat saya membaca sebuah artikel, dan artikel ini merupakan hasil dari sebuah penelitian. Di dalam artikel itu dikatakan bahwa manusia bisa hidup 40 hari tanpa makanan. Manusia bisa hidup 40 hari tanpa makanan. Namun manusia hanya bertahan hidup 8 hari tanpa air. Dan manusia hanya bisa bertahan 8 menit tanpa oksigen. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa hidup 1 menit saja tanpa pengharapan. Betapa pentingnya harapan itu bagi hidup kita. Harapan itu bisa membuat kita kuat menghadapi masa-masa sulit. Harapan itu bisa membuat kita tetap berjuang saat kita tidak melihat hasil. Harapan itu bisa membuat kita tetap bertahan ketika ada banyak tekanan, kesulitan, tantangan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Namun, ketika kita tidak punya harapan 1 menit saja, ketika kita kehilangan pengharapan, maka tidak sedikit kita temukan ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sedemikian pentingnya harapan itu. Oleh karena itu kita perlu menjaga harapan itu tetap ada dalam hidup kita. Karena itu tema renungan kita pada hari ini adalah Unfalling Hope. Unfalling Hope atau harapan yang tidak pernah gagal. Harapan yang tidak pernah gagal. Mari kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 3. Habakuk pasal 2 ayat 3. Dikatakan seperti ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Dr. Mark adalah seorang dokter spesialis kanker yang sangat terkemuka. Dr. Mark adalah salah seorang spesialis kanker yang sangat terkemuka. Satu saat Dr. Mark mendapat penghargaan. Dan dia sangat bangga dan senang dengan penghargaan ini. Karena ini merupakan hasil dari kerja keras dia. Saat dia akan menerima penghargaan ini, dia melakukan penerbangan ke kota yang ditetapkan, di mana dia akan menerima penghargaan ini. Dari penelitian dia di bidang medis tentunya. Setelah 2 jam, pesawat yang dinaiki oleh Dr. Mark take off. Ternyata pesawat itu mengalami kerusakan teknis dan harus melakukan pendaratan mendadak. Pesawat yang ditumpangi oleh Dr. Mark ini harus mendarat dengan mendadak di sebuah kota yang cukup kecil, dan tentu ini membuat Dr. Mark cukup panik. Karena apa? Karena waktu untuk dia
menerima penghargaan itu sudah ditetapkan. Oleh karena itu, begitu Dr. Mark turun dari pesawat, dia langsung ke resepsionis. Dia bertanya kapan penerbangan paling cepat, penerbangan selanjutnya ke kota di mana dia akan menerima penghargaan tersebut. Ternyata resepsionis mengatakan bahwa penerbangan ke kota tersebut baru ada sekitar 10 jam lagi. Itu membuat Dr. Mark semakin panik dan semakin bingung dan dia menjelaskan kepada resepsionis bahwa dia harus ke kota tersebut dalam waktu yang cukup dekat. Resepsionis memberikan sebuah ide kepada Dr. Mark untuk dia menyewa sebuah mobil. Dan Dr. Mark supaya menuju kota tersebut lewat darat. Karena Dr. Mark tidak ada pilihan lain, walaupun dia sangat tidak suka perjalanan darat mengendarai mobil. Dia tidak suka. Bagi dia itu cukup merepotkan. Akhirnya dia pilih untuk menyewa sebuah mobil. Dengan sedikit cemas, dia mengendarai mobil ke kota tempat Dr. Mark akan menerima penghargaan. Ternyata ketika dia sudah melaju menuju kota tersebut, cuaca sangat tidak mendukung. Terjadi hujan dan badai yang cukup mengkhawatirkan saat itu. Tetapi Dr. Mark tetap aja dia melanjutkan perjalanan karena memang tidak ada pilihan yang lain. Karena jalan cukup gelap, karena ada kabut Bapak Ibu, ternyata ada belokan yang harusnya dia belok. Dr. Mark tidak bisa lihat belokan tersebut. Sampai setelah 2 jam, Dr. Mark mengendarai mobilnya, dia mulai menyadari bahwa sepertinya dia sedang tersesat. Karena perjalanan yang dia sedang jalanin ini kok semakin lama semakin menyeramkan. Dia mulai tidak menemukan lagi penduduk di daerah situ. Dan dia semakin masuk ke pelosok. Sementara dia sudah mengendarai lebih kurang 2 jam. Dengan kondisi hujan, badai, sendiri, stres, panik, lapar. Dia mulai bingung. Dia berusaha untuk mencari perkampungan. Sampai satu saat dia menemukan sebuah rumah. Hanya satu rumah di sebuah mungkin desa. Ketika dia menemukan rumah itu, dia mulai melihat pengharapan. Dengan kondisi hujan, dia turun dari mobil, dia mengetuk pintu rumah itu yang sangat sederhana, dengan harapan dia bisa meminjam telepon dari pemilik rumah itu, dan dia akan telepon panitia penyelenggara acara di mana dia menerima penghargaan. Ketika dia mengetuk, keluarlah seorang wanita yang masih muda, dan Dr. Mark menceritakan apa yang menjadi kesulitannya. Namun wanita itu berkata, "Maaf, saya tidak punya pesawat telepon. Saya tidak ada pesawat telepon yang bisa membantu Bapak." Namun wanita ini memberikan sebuah tawaran kepada Dr. Mark karena saat itu masih hujan sangat lebat, supaya Dr. Mark masuk ke rumahnya yang sangat sederhana itu, untuk dia bisa beristirahat sejenak dan menikmati teh hangat dan makanan ringan yang disediakan oleh sang wanita itu. Karena memang sudah kelelahan, Dr. Mark
menerima tawaran itu, dia masuk ke rumah wanita itu dan mulai berbincang-bincang. Di tengah-tengah perbincangannya, wanita ini berkata kepada Dr. Mart, "Boleh saya berdoa bagi Bapak? Siapa tahu saya dengan berdoa ada ide yang Tuhan berikan dan ada jalan keluar buat kesulitan yang sedang dihadapi oleh Bapak." Dr. Mark dengan sinis sambil senyum kecut memandang wanita itu dan dia berkata, "Saya tidak percaya adanya Tuhan." Ternyata Dr. Mark ini seorang yang ateis, saudara. Dia tidak mempercayai Tuhan. "Saya percaya dengan kerja keras, dengan usaha," dia bilang. Wanita ini pun tidak terlalu meresponi apa yang disampaikan oleh Dr. Mark. Namun wanita ini berkata kepada Dr. Mark bahwa, "Saya akan tetap berdoa bagi Bapak." Karena Dr. Mark tidak mau diajak berdoa, wanita ini memutuskan untuk berdoa sendiri di kamarnya. Dia masuk ke kamarnya yang kecil, yang sederhana. Dia berdoa buat kesulitan yang sedang dihadapi oleh Dr. Mark. Karena penasaran, Dr. Mark ini mulai mengintip dari celah-celah pintu yang ada, apa yang dilakukan, yang didoakan oleh sang wanita ini. Wanita ini berdoa buat Dr. Mark, namun di akhir doanya, wanita ini mendoakan seorang anak yang ada di tempat tidur di kamar wanita tersebut. Ada seorang anak yang sedang tergeletak dan wanita ini sambil menangis mendoakan anak itu. Setelah dia selesai berdoa, dia keluar kembali ke ruang tamu. Dr. Mark berkata kepada wanita ini, "Waktu kamu tadi berdoa, saya melihat kamu sedang mendoakan seorang anak dan kamu menangis buat anak itu. Apa yang sedang terjadi?" kata-kata Dr. Mark kepada wanita ini. Wanita ini mulai menceritakan kesulitan dan masalah yang sedang dihadapi. Dia berkata bahwa dia mempunyai anak yang sedang mengalami sebuah penyakit kanker yang langka. Penyakit kanker yang langka. Dia sudah coba membawa anak ini ke dokter yang ada di kota mereka. Ternyata semua dokter yang ada di kota mereka berkata bahwa mereka tidak mampu menyembuhkan anak dari si wanita ini. Karena memang penyakitnya adalah penyakit yang cukup langka. Namun mereka memberikan ide, memberikan usul supaya wanita ini mencari seorang dokter yang cukup terkenal, yang memang ahli di dalam bidang penyakit kanker. Dan dokter itu bernama Dr. Mark. Itulah cerita dari wanita ini kepada sang dokter, di mana wanita ini tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah Dr. Mark. Lalu wanita ini melanjutkan berkata, "Saya tidak tahu di mana keberadaan Dr. Mark. Karena menurut para dokter yang saya temui cuma dia yang bisa menyembuhkan anak saya. Dan kalaupun saya tahu di mana keberadaan Dr. Mark, tentu saya tidak punya uang yang cukup untuk bisa membayar dia. Tetapi saya tetap berdoa, saya tetap berharap kepada Tuhan bahwa suatu saat Tuhan buka jalan bagi saya supaya saya bisa ketemu dengan Dr. Mark. Saya punya uang yang cukup untuk membawa anak saya kepada Dr. Mark tersebut." Mendengar cerita dari ibu ini, Dr. Mark nggak bisa menahan air matanya. Dari situ dia mulai bisa melihat betapa besarnya, hebatnya Tuhan itu. Dia baru menyadari kenapa pesawat yang dia tumpangin itu mengalami kerusakan teknis. Kenapa harus terjadi badai di mana dia harus tersesat dan harus bertemu dengan ibu ini.
Ternyata semua masalah, semua kesulitan yang dihadapi oleh Dr. Matt itu merupakan caranya Tuhan untuk menjawab doa dan pengharapan dari seorang ibu yang mengalami kesulitan di mana anaknya menderita penyakit kanker yang langka dan hanya Dr. Matt yang bisa menyembuhkan. Saat itu Dr. Matt berbicara dan mengatakan kepada wanita ini, "Ibu, sayalah Dr. Matt yang ibu cari itu. Dan akhirnya saya percaya bahwa Tuhanlah yang membawa saya ke sini untuk menolong ibu." Dan sejak saat itu Dr. Matt mulai membantu anak dari ibu ini dan mengobati anak dari ibu ini dengan gratis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita mendengar orang berkata, "Udahlah, jangan terlalu banyak berharap. Jangan terlalu banyak berharap karena nanti kita bisa kecewa." Memang Bapak Ibu, seringkali kita menemukan ketika kita berharap kepada manusia, tidak jarang manusia mengecewakan kita. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia, seringkali apa yang kita harapkan itu tidak kunjung datang. Walaupun orang tersebut sudah berjanji kepada kita. Mari, apakah dengan cara itu, dengan alasan itu kita berhenti berharap? Tentu tidak. Pengharapan itu harus tetap kita jaga dalam hidup kita. Namun masalahnya, jangan meletakkan pengharapan kepada manusia. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita, yang mengatur sejarah hidup manusia, yang menciptakan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang ibu yang tinggal di sebuah desa kecil, yang mengalami kesulitan anaknya menderita kanker. Dia sudah tidak lagi berharap kepada manusia. Ketika dia tidak berharap kepada manusia, dia letakkan pengharapan itu kepada Tuhan. Dan ketika dia letakkan pengharapan itu kepada Tuhan, Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang tidak masuk akal, menggenapi, membuat harapan dari wanita ini menjadi sebuah kenyataan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin engkau mulai kehilangan pengharapan, atau mungkin engkau mulai takut berharap lebih. Mungkin engkau sudah tidak lagi mau meletakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Tetapi percayalah, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Unfailing hope. Pengharapan yang tidak pernah gagal. Bagaimana sikap kita di dalam menantikan pengharapan itu menjadi kenyataan? Bagaimana sikap kita saat menantikan jawaban dari harapan kita tersebut? Itu sangat penting. Itu sangat menentukan apakah harapan kita itu menjadi kenyataan atau tidak. Sikap dan respon kita itu sangat penting. Hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Seolah-olah tidak ada harapan ke depan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan sejarah dunia. Dia tahu yang terbaik di depan kita. Ada 3 sikap yang harus kita miliki di dalam menantikan pengharapan itu menjadi kenyataan. Yang pertama adalah tetaplah berharap dalam keadaan apapun. Tetaplah berharap dalam keadaan apapun.
Mari kita jaga pengharapan itu. Mungkin ada pengharapan-pengharapan kita yang sudah kita kubur kembali. Mari kita bangkitkan kembali harapan akan kehidupan rumah tangga kita, harapan akan kehidupan rohani kita, harapan akan pelayanan kita, harapan terhadap anak-anak kita, bahkan harapan terhadap usaha kita, harapan atas kesehatan kita. Jangan izinkan harapan itu pudar. Walaupun seolah-olah tidak ada harapan. Sama seperti Abraham. Sebenarnya Abraham sudah tidak punya alasan untuk berharap kembali. Bagaimana mungkin di usia 80 tahun, usia 75 tahun Tuhan berjanji akan memberikan anak. Sampai dia usia 90 tahun dia belum punya anak. Sampai usia 99 tahun dia belum punya anak. Tetapi dia tetap menjaga pengharapan itu, saudara. Karena itu, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, jangan biarkan harapan itu hilang. Habakuk pasal 2 ayat 3 yang sudah kita baca tadi, dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, Tuhan katakan, nantikanlah itu. Mari kita sabar menantikan apa menjadi harapan kita dikabulkan, digenapi oleh Tuhan. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mari, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah online ini. Satu saat, saya mendengar seorang bapak berkata, ya udah, anak saya itu, saya sudah anggap mati. Saya sudah tidak berharap lagi dari dia. Saudara, jangan seperti itu. Selama saudara masih punya kesempatan hidup, itu artinya Tuhan masih sediakan mujizat. Selama saudara masih punya nafas, itu artinya masih ada pengharapan. Masih ada kesempatan. Mari, apapun yang sedang terjadi, tetaplah berharap dalam keadaan apapun juga. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Sikap apa yang harus kita miliki di dalam menantikan pengharapan itu menjadi nyata dalam hidup kita? Yang kedua, jangan salah berharap. Jangan salah berharap. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Manusia punya banyak keterbatasan. Jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada manusia. Karena manusia bisa berubah-ubah. Mungkin dia bisa menolong kita, tetapi belum tentu dia mau menolong kita. Atau mungkin dia mau menolong kita, tetapi belum tentu dia mampu menolong kita. Tetapi Tuhan, Dia mampu dan mau menolong kita. Dia mampu dan mau menolong orang yang berharap kepada Dia. Jangan salah berharap. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Seringkali kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia. Kita meletakkan pengharapan kita kepada kemampuan kita. Kita meletakkan pengharapan kita kepada bisnis kita. Kita meletakkan pengharapan kita kepada tabungan kita. Meletakkan pengharapan kepada uang kita. Semua pengharapan di luar Tuhan adalah berhala. Oleh karena itu dalam Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20 dikatakan,
Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Seringkali kita kecewa karena kita berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, kepada sesuatu yang tidak kekal. Bapak Ibu, orang Israel, khususnya Yehuda, orang Yehuda saat itu, mereka sudah mulai tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah ilah-ilah lain. Mereka berharap kepada ilah-ilah lain, kepada yang bukan Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan itu adalah berhala. Ketika mereka menyembah dan berharap kepada berhala, itu kekejian di mata Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya tidak menyembah patung, saya tidak datang ke dukun, saya tidak pergi kepada orang pintar. Tetapi segala sesuatu di mana saudara meletakkan pengharapan saudara di luar Tuhan, itu adalah berhala. Itu adalah berhala di hadapan Tuhan. Tuhan mau hanya Dia satu-satunya tempat pengharapan kita. Hanya Dia tempat kita untuk mengadu. Hanya Dia satu-satunya kita meletakkan, menggantungkan masa depan kita. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini, menurut hemat saya, itu caranya Tuhan untuk membawa kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita mau bergantung kepada manusia. Manusia pun sekarang sedang mengalami ketakutan. Siapa sekarang manusia yang tidak hidup di dalam kekhawatiran? Semua dalam kekhawatiran. Tapi ketika kita berharap sama Tuhan, maka jiwa kita tenang. Maka kita akan menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Karena itu, yang pertama tadi, apapun yang sedang terjadi, tetaplah berharap. Tetaplah berharap dalam keadaan apapun. Yang kedua, jangan salah berharap. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita berharap kepada manusia, cepat atau lambat, saudara pasti kecewa. Cepat atau lambat, saudara pasti kecewa. Dan ketika saudara kecewa, yang rugi adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Asal kita mau mengerti waktunya Tuhan, mengerti caranya Tuhan, mau taat kepada Tuhan, maka pengharapan kita itu akan menjadi kenyataan. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita lakukan saat kita menantikan pengharapan kita itu menjadi kenyataan. Yang ketiga, menyadari bahwa masa penantian adalah masa pemurnian. Menyadari bahwa masa penantian adalah masa pemurnian. Seringkali kelihatannya Tuhan berlambat-lambat. Seringkali kita temukan kelihatannya Tuhan itu tidak segera menolong kita. Pengharapan kita itu tak kunjung datang. Kenapa Tuhan izinkan itu? Karena Tuhan mau memurnikan hidup kita. Tuhan mau memurnikan hidup kita.
apa yang dimurnikan oleh Tuhan? Apa yang dimurnikan oleh Tuhan? Tuhan memurnikan motivasi kita. Motivasi kita di dalam mengikut Tuhan. Tidak jarang orang mengikut Tuhan karena mujizat. Tidak jarang orang mengikut Tuhan karena ingin diberkati. Tidak jarang orang mengikut Tuhan karena memang dia ingin mengalami perubahan hidup ke yang lebih nyaman. Tentu itu tidak salah. Tetapi kalau itu yang menjadi tujuan utama kita, menjadi motivasi utama kita dalam mengikut Tuhan, karena mujizat, karena diberkati, maka kita akan melakukan kesalahan yang fatal. Seperti apa yang dilakukan oleh pengikut Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ada di muka bumi. Ketika mereka melihat mujizat, mereka mengagung-agungkan Tuhan. Ketika mereka diberi makan oleh Tuhan Yesus lewat 5 roti dan 2 ikan, mereka mengeluh-elukan Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat Yesus sedang diarahkan atau sedang menuju salib, mereka mulai berkata, salibkan dia. Mereka yang sebelumnya memuji-muji Tuhan, mereka juga yang berkata, salibkan dia. Bapak Ibu, mari, kalaupun Tuhan belum menyatakan apa yang kita harapkan, Tuhan mau memurnikan motivasi kita. Karena tanpa motivasi yang murni, maka satu saat kita akan meninggalkan Tuhan. Tanpa motivasi yang murni, satu saat kita akan berkata, salibkan dia. Tuhan mau motivasi kita kepada dia sama seperti motivasinya Tuhan kepada kita. Apa motivasinya Tuhan kepada kita? Motivasinya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia menebus dosa kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan pun mau kita datang kepada Dia bukan karena mujizat, bukan karena pertolongan, bukan karena berkat, tetapi kita datang kepada Dia dengan motivasi karena kita mengasihi Dia. Kenapa kita mengasihi Dia? Karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Matius 22 ayat 37 sampai 38 dikatakan. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Saudara, kalaupun Tuhan masih berlambat-lambat menolong kita, itu karena Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Masihkah kita tetap berkata, Tuhan baik saat penyakit kita belum disembuhkan? Masihkah kita dapat berkata, Tuhan mengasihi saya saat doa-doa kita tak kunjung dijawab Dia? Masihkah kita berkata bahwa Tuhan mengasihi saya saat semua yang kita harapkan belum juga terkabulkan? Mari Bapak Ibu tetap berharap karena Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Yang kedua, kenapa Tuhan memurnikan apa yang dimurnikan Tuhan dalam hidup kita? Selain motivasi kita adalah memurnikan tujuan kita dalam mengikut Tuhan. Apa tujuan saudara mengikut Tuhan? Saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu jalan hidup. Saudara harus tangkap ini dulu. Semua agama, mereka berbakti kepada Tuhan. Tujuannya supaya mereka dilindungi, supaya mereka diberkati, supaya mereka ditolong, supaya mereka disembuhkan. Itu agama. Tetapi kekristenan itu bukan agama, saudara. Bukan sekedar agama. Lebih dari sekedar agama. Kekristenan itu jalan hidup, saudara. Jalan hidup. Menuju kepada kerajaan Allah.
Apa harusnya tujuan kita dalam mengikut Tuhan? Apa tujuan kita mengikut Tuhan? Tujuan kita mengikut Tuhan adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Karena hanya orang-orang yang serupa dengan Kristuslah yang layak masuk menjadi warga kerajaan Allah. Ini yang Tuhan murnikan. Tujuan kita dimurnikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan semua rasul, semua murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengalami aniaya. Ada yang disalibkan, ada yang ditombak, ada yang digoreng, ada yang diseret sampai mati, ada yang digergaji. Hidup mereka tujuannya dimurnikan oleh Tuhan. Apanya yang dimurnikan? Tujuan kita. Tujuan kita harus cuma satu. Bagaimana supaya saya semakin serupa dengan Kristus? Kalau memang kesulitan itu bisa membuat saya serupa dengan Kristus, biar kesulitan itu kita terima dengan sukacita. Kalau memang penderitaan itu bisa membawa kita semakin serupa dengan Kristus, biar penderitaan itu tetap membuat kita bersyukur. Harus ini menjadi satu-satunya tujuan kita, Bapak Ibu. Kita menjadi seperti Yesus. Apanya yang serupa, saudara? Karakternya, tujuan hidupnya, selera jiwanya, pola pikirnya. Jadi, kalaupun pengharapan kita itu belum kunjung datang, kita harus menyadari bahwa masa penantian itu adalah masa pemurnian. Apanya yang dimurnikan? Motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Apanya yang dimurnikan? Tujuan kita mengikut Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, tetaplah berharap. Jangan biarkan keputusasaan itu menguasai kita. Tetaplah berharap. Jangan salah berharap. Berharaplah hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia, bukan kepada pekerjaan kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Dan sadarilah bahwa masa penantian merupakan masa pemurnian. Apa yang dimurnikan? Motivasi kita dimurnikan. Tujuan kita dalam mengikut Tuhan dimurnikan. Jangan biarkan harapan itu hilang. Saya akan akhiri dengan membaca Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa. Sauh itu membuat kapal itu bisa tenang dan aman walaupun ada gelombang. Begitu juga dengan hidup kita. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat, yang membuat hidup kita tenang, aman, sekalipun ada gelombang. Cuman sauh itu harus dimasukkan ke belakang tabir di mana ada Yesus. Letakkanlah sauh itu, letakkanlah pengharapan itu hanya kepada Yesus yang ada di belakang tabir, yang duduk bersama dengan Bapa. Biar dia menjadi satu-satunya sumber
pengharapan kita. Unfailing hope, pengharapan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk meletakkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami meletakkan pengharapan kami kepada yang lain, bukan kepada Tuhan. Sehingga tidak jarang hidup kami mengalami kekecewaan, putus asa. Buka mata hati dan pikiran kami untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kami. Kami percaya tidak ada satupun bagian dari hidup kami di mana Tuhan tidak tahu, di mana Tuhan tidak intervensi. Semua yang terjadi dalam hidup kami sepengetahuan Tuhan. Tolong kami untuk melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Tolong kami untuk meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Dan biar hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Apapun kesulitan, pergumulan, masalah, harapan yang sedang dimiliki oleh umat-Mu, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang meneguhkan hati mereka. Tuhan yang mengabulkan pengharapan mereka. Kalau Engkau sedang memurnikan setiap umat-Mu, beri mereka kekuatan dalam menghadapi proses pemurnian itu. Pulihkan umat-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Kami letakkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Biar Engkau yang menuntun setiap kami. Biar Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada umat-Mu yang sakit hari-hari, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas setiap permasalahan mereka. Berikan hikmat, ide, kreativitas kepada umat-Mu dalam bekerja. Cukupi kebutuhan mereka. Tolong mereka dalam masalah mereka. Lindungi umat-Mu Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19 ini. Tuhan, kami letakkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Ke dalam anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Pakai kami sepanjang minggu ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biar lewat hidup kami, ada banyak orang mengalami kasih setia Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah online kita untuk hari ini selesai. Sampai bertemu ibadah online minggu depan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara
yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, maupun persembahan pembangunan, saudara bisa langsung menghubungi bendahara gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.